Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 11, ketemu lagi dengan saya, Bu Putri. Semoga teman-teman sehat selalu ya di rumah dan selalu semangat untuk belajar. Baik teman-teman, menyambung pelajaran kita minggu lalu mengenai pendahuluan sifat koligatif larutan, hari ini kita akan masuk ke dalam sifat koligatif larutan jenis yang pertama, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, kira-kira apa sih bedanya dengan elektrolit? Nanti kita akan coba lebih dalam. Baik, sekarang Ibu akan share screen dulu materi sifat koligatif larutan non-elektrolit. Baik, ini ya teman-teman. Oke, minggu lalu Ibu sudah sampaikan mengenai slide ya, Ibu sudah sampaikan slide mengenai pendahuluan dari sifat koligatif larutan. Jadi teman-teman minggu lalu sudah sedikit banyak tahu kira-kira apa saja sih yang bisa kita pelajari dari sifat koligatif larutan. Ternyata sifat koligatif larutan sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti yang teman-teman lihat di video minggu lalu. Salah satunya adalah pembuatan es krim. Ya, baik. Untuk diskusi lebih panjang nanti kita akan sampaikan di Zoom record. Jadi hari ini kita fokus ke dalam materinya ya. Tapi kalau mau diskusi lebih dalam, saat Zoom record insya Allah minggu depan. Baik, nah ini ya teman-teman, ini adalah definisi dari sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan adalah suatu sifat yang bergantung dari banyaknya jenis zat terlarut yang ditambahkan. Jadi semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan ke dalam suatu pelarut, maka akan menghasilkan efek koligatif yang besar. Efek koligatif meliputi 4 sifat. Yang pertama mengenai tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua, titik didih. Yang ketiga, titik beku. Kemudian yang keempat, tekanan osmotik. Maksudnya apa? Nah, ketika suatu pelarut murni, dia memiliki sifat dasar seperti sifat yang dimiliki oleh pelarut masing-masing. Jadi misalnya air, pelarut air, dia akan mendidih pada 1 atm, dia akan mendidih 100 derajat Celcius. Ketika ada zat terlarut yang ditambahkan ke dalam air tersebut, maka sifatnya akan berubah, titik didihnya akan berubah. Ya, berubahnya seperti apa? Kita akan pelajari hari ini lebih dalam. Pasti berubahnya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Seperti itu ya teman-teman. Akibat apa? Akibat penambahan zat terlarut. Jadi zat terlarut akan mempengaruhi sifat fisik dari suatu pelarut. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ya. Silakan teman-teman perhatikan betul-betul, siapkan catatannya. Kalau nanti ada yang tanyakan, kita akan diskusi minggu depan. Ya, jadi pastikan teman-teman paham dulu teorinya hari ini. Kita masuk ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Sebelum mengetahui bagaimana sifatnya, kita definisikan dulu nih, apa sih tekanan uap? Ya, nah, tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan ketika suatu zat cair dipanaskan. Kan kalau zat cair pelarut dipanaskan, dia akan menguap kan. Nah, saat menguap itu menghasilkan tekanan, disebut tekanan uap. Tekanan uap dari pelarut kita simbolkan menjadi P0. Ya, mula-mula. Jadi tekanan yang dihasilkan ketika suatu pelarut menguap disebut sebagai tekanan uap cairan atau tekanan uap pelarut. Simbolnya P0. Pokoknya kalau ada simbol P0 itu tekanan uap dari pelarut murni. Belum ada penambahan zat terlarut. Ya. Nah, ketika kita tambahkan suatu zat terlarut ke dalam pelarut tersebut, maka terjadi penurunan tekanan uap. Ya, terjadi penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap dari larutan disimbolkan dengan P. Jadi kalau tadi tekanan uap pelarut itu P0, ketika ditambahkan zat terlarut, berarti kan menjadi tekanan uap larutan. Ya, kalau
pelarut yang ditambahkan zat pelarut tersebut dipanaskan, itu menjadi tekanan uap larutan. Simbolnya jadi P. Ya, P0 untuk tekanan uap pelarut murni, P saja adalah tekanan uap untuk larutan. Nah, P ini nilainya lebih rendah daripada P0 karena ada penurunan tekanan uap dari pelarut murni menjadi larutan. Ya. Nah, karena ada penurunan dari P0 menjadi P, maka terdapat selisih. Selisih atau perbedaan antara P0 dengan P kita simpulkan dengan delta P. Disebut sebagai penurunan tekanan uap. Seberapa besar sih penurunannya dari P0 menjadi P, itu disimbolkan dengan delta P. Oke ya, teman-teman. Nah, ini penjelasan singkatnya. Ya, tadi yang sebelah kiri, di gambar sebelah kiri, itu ada air murni, berarti pelarut murni. Ya, saat dipanaskan, dia akan menguap, membentuk tekanan uap cairan atau tekanan uap pelarut. Nggak ada yang menghalangi ya, jadi tekanan uapnya normal saja. Ya. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan, ada larutan NaCl 1 molal. Karena sudah ada penambahan NaCl, maka si air atau pelarut tersebut akan lebih sulit untuk menguap. Ya, karena apa? Karena terhalangi oleh NaCl. Makanya terjadi penurunan tekanan uap. Gitu ya. Nah, molekul zat terlarut dalam hal ini NaCl menghalangi pelarut untuk menguap. Ya. Ini penjelasan singkatnya. Nah, apa? Mungkin di kimia dasar teman-teman sudah tahu ya, adanya gaya tarik molekul antara molekul air dan NaCl. Ya, jadi H2O-nya atau airnya lebih sulit untuk menguap karena terhalangi NaCl akibat adanya interaksi molekul. Ini hanya penjelasan saja ya, teman-teman. Nah, ini tadi rumusnya. Seberapa besar sih penurunan tekanan uap, seberapa besar sih delta P. Delta P didefinisikan sebagai P0, tekanan uap pelarut murni dikurangi P, tekanan uap larutan. Ya. Nah, kemudian dari rumus sederhana ini dikembangkan lagi hukum yang mempelajari mengenai tekanan uap jenuh larutan. Ya, bahwa tekanan uap larutan atau P besarnya sama dengan hasil kali tekanan uap pelarut murni atau P0 dikalikan dengan fraksi mol pelarut atau XP. Maka dari rumus penurunan tekanan uap terbagi menjadi 3 rumus. Ya, ada rumus yang A seperti yang sudah Ibu highlight di sini, rumus B dan rumus C. A itu yang dasar tadi, yang B penurunan dari hukum Rolle, bahwa P atau tekanan uap larutan sama dengan XP kali P0. Ketika rumus B ini kita masukkan ke dalam rumus A, P-nya kita ganti jadi XP dikali P0, maka muncullah rumus yang C. Ya, teman-teman nanti bisa bongkar sendiri secara operasi matematikanya. Rumus C ini muncul, delta P sama dengan XP kali P0. Teman-teman harus ingat ya, minggu lalu teman-teman sudah Ibu review mengenai cara menghitung molalitas dan fraksi mol. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini untuk menghitung XP dan XT. Silahkan nanti direview kembali ya. XP, fraksi mol pelarut, XT, fraksi mol zat terlarut. Nah, ini adalah diagramnya. Ibu nggak akan sampaikan banyak, sekilas aja ya teman-teman. Nanti kita mungkin bahasnya lebih banyak di Zoom meeting ya. Nah, ini grafik yang ungu, ini untuk grafik dari pelarut murni, sedangkan yang berwarna hijau adalah untuk larutan. Ya, bisa kita lihat pada temperatur yang sama, ya, yang ungu ini memiliki tekanan uap yang lebih tinggi, yaitu 760 mm Hg. Ketika ada zat terlarut yang ditambahkan menjadi pelarut yang hijau, maka terjadi penurunan tekanan uap. Ya, ini P0, ini P. Maka delta P kita dapat dari P0 dikurangi P. Seperti itu. Ini hanya pengetahuan saja ya, teman-teman. Nggak akan keluar di ujian sih ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita langsung coba masuk ke latihan soal. Karena memang kalau
sifat koligatif larutan ini banyak banget tipe-tipe soal yang bisa dikembangkan gitu ya, bahkan sampai ke soal-soal SBMPTN. Ya buat teman-teman nanti yang mungkin berencana masuk ke perguruan tinggi gitu, biasanya soal-soal dari sifat koligatif larutan ini adalah soal-soal yang favorit untuk dikeluarkan sebagai bahan ujiannya. Ya, kita hanya mengecek soal yang pertama-pertama saja ya. Jadi kita cek soal nomor 1 kali ini. Oke. Sebanyak 12 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, itu ada urea dilarutkan ke dalam air. Teman-teman harus berpikir, urea sebagai zat terlarut, sedangkan airnya sebagai pelarut. Pada suhu tersebut, saat suhu pelarutan, tekanan uap jenuh airnya adalah 23,76 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan. Nah, sekarang kita cek dulu ya apa saja yang diketahui. Berarti kita punya gram zat terlarut, ya 12 gram, kemudian gram zat pelarut, 180 gram air, kemudian kita punya tekanan uap jenuh air. Disimbolkan sebagai apa, teman-teman? Sebagai P0 atau tekanan uap pelarut kan? Kan air di sini sebagai pelarut. Jadi 23,76 mm Hg ini adalah P0. Ya, berarti ada gram pelarut, gram terlarut, kemudian P0. Yang ditanya tekanan uap tekanan uap larutan atau tekanan uap jenuh larutan sama ya. Tekanan uap larutan. Jadi apa yang ditanyakan? Delta P atau P saja, teman-teman? P saja ya. Yang ditanyakan adalah P. Berapa nilai P-nya? Baik, dari rumus yang tadi, yang sebelumnya ada rumus A, B, dan C. Kira-kira rumus mana sih yang kita pakai? Kita lihat dari yang diketahuinya ya. Ini, kita menggunakan rumus yang P sama dengan XP dikali P0. XP-nya sudah punya belum, teman-teman? Belum ya, kita baru punya data massa dari pelarut dan terlarut. P0-nya sudah punya ya, yaitu tadi 23,76 mm Hg. Maka kita tinggal mencari data XP-nya ini. Dari mana kita dapat XP? XP itu kan fraksi mol zat pelarut. Berarti kita harus cari dulu mol dari masing-masing zat atau mol pelarut dan mol terlarut. Ya, seperti yang Ibu sudah tulis ya di sini. X pelarut atau fraksi mol pelarut itu kan sama dengan mol pelarut dibagi total mol. Kita cari dulu nih mol pelarut. Dari data yang tadi sudah diketahui ya, pelarutnya kan air, 180 gram. Berarti molnya adalah 180 dibagi 18 ya, mR-nya air. Dapat 10 mol. Kemudian mol terlarut. Mol terlarutnya berarti 12 gram dari urea, kita bagi dengan MR-nya 60, 12 per 60. Kita dapat 0,2 mol. Kita masukkan ke dalam rumus XP. 10 dibagi 0,2 ditambah 10 mol. Maka kita dapat XP-nya sebesar 0,9804. Kalau saat menghitung fraksi mol ini, biarkan saja 4 angka belakang koma. Karena nantinya masih kita akan kalikan dengan nilai yang lain. Supaya pembulatannya di akhir saja. Ya, sudah kita dapat nih XP-nya. Kita masukkan deh ke dalam rumus P sama dengan XP kali P0. XP-nya sudah dapat 0,9804, tinggal kita kalikan dengan 23,76. Tadi P0-nya. Maka kita peroleh nilai tekanan uap larutan atau P sebesar 23,29 mm Hg. Sudah selesai. Gitu ya, teman-teman. Nah, tadi kita tahu ya bahwa tekanan uap dari larutan itu lebih rendah daripada tekanan uap cairan murninya atau tekanan uap pelarut murninya. Kita cek. P0-nya tadi 23,76. Ini berarti tekanan uap air sebelum ada penambahan urea. Setelah ada urea, turun tekanan uapnya menjadi 23,29. Berarti make sense ya, sesuai dengan teorinya. Bahwa tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Itu ya teman-teman.
Nah, silakan soal yang bawahnya ini, nanti soal yang nomor 2, punten yang ini menjadi PR. Ya. Pokoknya soal yang nggak kita bahas di slide ini jadi PR. Minggu depan akan kita bahas di Zoom meeting. Oke, baik. Kita masuk sekarang ke sifat koligatif dari larutan non-elektrolit yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Dari judul aja, berarti teman-teman sudah tahu ya, efeknya akan menaikkan atau meningkatkan titik didih. Nah, jadi ketika kita tambahkan suatu zat terlarut, titik didihnya akan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Nah, ini penjelasannya. Apa sih definisi dari titik didih? Ya, jadi jangan bilang lagi kalau titik didih adalah temperatur ketika suatu cairan mendidih gitu ya. Wah, itu definisi anak SD ya. Kalau sudah SMK, apalagi SMK-nya analisis kimia, teman-teman harus menjawab bahwa titik didih adalah temperatur ketika tekanan uap jenuh dari suatu zat cair sama dengan tekanan udara di sekelilingnya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita nih normal nih kondisi atau ketinggian yang standar gitu ya di rumah kalian, di rumah ibu gitu ya, air murni karena tekanan atmosfernya 1 atm, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Nah, ketika ada penambahan zat terlarut, ya ada penambahan zat terlarut, misalnya kita tambahkan di dalam air tersebut garam, gitu ya, atau no garam, gula, sorry, karena kita ngomongin non elektrolit ya, gula, maka tekanan uap airnya akan turun seperti penjelasan yang sebelumnya. Kalau tekanan uap airnya turun, berarti kan dia makin sulit nih untuk mendidih. Karena ada zat terlarut yang masuk, tekanan uapnya turun. Dia sulit untuk menguap, terhalangi oleh penambahan zat terlarut. Karena sulit untuk menguap, apalagi mendidih, ya, menguap aja sulit, maka untuk mendidihkan larutan tersebut dibutuhkan temperatur yang lebih tinggi. Sehingga untuk larutan dia akan mendidih di temperatur yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya itu sendiri. Ya, tadi karena kita katakan bahwa di 1 atm air murni itu mendidihnya di 100 derajat Celcius. Kalau kita tambahkan gula, urea ya ke dalam air tersebut, dia akan mendidih di suhu yang lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Karena butuh effort yang lebih besar untuk mendidihkannya, terhalangi oleh zat terlarut tadi. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita simbolkan sebagai delta TB. Kenaikan titik didih itu kita simbolkan sebagai delta TB. Di sini TB itu maksudnya adalah temperature of boiling. Temperature of boiling. Jadi pakai bahasa Inggris sistemnya ya. Jadi jangan sampai salah. TB itu justru titik didih boiling point. Oke. Nah, besarnya perbedaan antara titik didih larutan dan titik didih pelarut disebut sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Karena TB larutan lebih tinggi daripada TB pelarut. Dari sini kita bisa simpulkan, oh berarti rumus delta TB pasti mudah sekali ya ditebak. Delta TB rumusnya adalah TB larutan dikurangi TB pelarut. Ya, oke, baik. Sorry, Ibu balik lagi. Nah, ini penjelasannya seperti diagram yang tadi yang sudah kalian cek ya, yang sudah kita bahas. Di 1 atm atau di 760 mm Hg, ya, ini yang ungu ini kan menunjukkan pelarut murni ya. Yang ungu ini pelarut atau air akan mendidih di 100 derajat Celcius. Ketika ada penambahan zat terlarut, berarti menjadi larutan, grafiknya menjadi yang warna hijau, dia akan mencapai 1 atm atau mencapai 760 mm Hg saat suhunya lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Ini membuktikan bahwa larutan akan mendidih di temperatur yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Maka delta TB kita peroleh dari TB-nya larutan dikurangi TB-nya pelarut. Tuh. Ini ya, tadi ya.
Maka delta TB adalah TB-nya larutan dikurangi TB-nya pelarut. Supaya konsisten sama-sama bahasa Inggris gitu ya, maka titik didih atau boiling point of solution minus boiling point of solvent. Ya. Delta TB sendiri, selain rumusnya adalah TB larutan dikurangi TB pelarut, juga bisa kita peroleh dari rumus delta TB sama dengan M dikali KB. M di sini adalah molalitas. Molalitas, bukan molaritas. Rumusnya apa, Bu, molalitas? Cek lagi yang minggu lalu. Kita sudah review ya, rumus molalitas. Gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, Bu, delta TB sama dengan M kali KB. M-nya molalitas, KB-nya apa? Nah, KB ini adalah tetapan, suatu konstanta dari kenaikan titik didih molal. Jadi maksudnya apa? Nilai KB ini bergantung dari pelarut yang digunakan. Pelarutnya apa? Nilai KB akan berbeda-beda bergantung dari pelarut yang digunakan. Tidak perlu dihafal karena ini pasti selalu Ibu sampaikan di soal. Ya, untuk air nilainya 0,52 derajat Celcius per molal dan lain sebagainya, bergantung jenis pelarutnya sendiri. Gitu ya. Paham? Jadi untuk kenaikan titik didih ada dua rumus. Rumus selisih yaitu TB larutan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Dan kenaikan titik didih juga bisa diperoleh dari molalitas dikali dengan kenaikan titik didih atau M dikali KB. Sampai sini udah mulai cenat-cenut, pusing? Enggak ya? Kan kalian bisa mundur-mundurin ya. Video Ibu bisa kalian ulang-ulang. Ya. Jadi simpan dulu pertanyaannya, silakan nanti disampaikan Ibu. Oke, kita langsung coba latihan soalnya ya. Soal yang nomor 3 saja. Nomor 4-nya kalian yang kerjakan mandiri. Tentukan titik didih larutan 0,2 molal sukrosa pada 1 atm. Jika diketahui KB airnya 0,52 derajat Celcius per molal. Baik, kita cek dulu apa saja sih yang kita ketahui dari soal ini. 0,2 molal sukrosa. Berarti jenis larutannya adalah sukrosa yang memiliki konsentrasi 0,2 molal. Berarti M-nya itu, M kecilnya, molalitasnya 0,2. Kemudian ada data tekanan ya, 1 atm, kemudian KB air. Yang ditanya titik didih larutan. Berarti TB solution gitu ya, titik didih dari larutan. Kita cek tadi dari penjelasan sebelumnya. Rumusnya yang mana sih yang kita pakai? Nah, ini ya tadi ya. Kita kan punya dua rumus. Ya, tadi ya, delta TB adalah TB solution dikurangi TB solvent, kemudian delta TB sama dengan M kali KB. Ya. Nah, pertama yang kita akan hitung, yang akan kita cari, yang ditanyakan adalah TB solution-nya kan tadi. Nah, tentukan titik didih larutan. Berarti TB solution. Dari rumus selisih ini, maka kita bisa dapatkan. Berarti kalau TB solution adalah delta TB ditambah TB solvent. Itu dulu kan? Oke, TB solution sama dengan delta TB tambah TB solvent. TB titik didih dari larutan adalah delta TB ditambah titik didih pelarut. Nah, titik didih pelarutnya tahu nggak kita? TB solventnya tahu nggak? Secara tersirat tahu ya, karena ini pelarutnya air, ada keterangan 1 atm. Berarti pasti TB solventnya adalah 100 derajat Celcius. Kan air pada 1 atm mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, berarti kita hanya perlu mencari nilai delta TB. Dari mana dapat delta TB-nya? Kan? Selain rumus selisih, kita bisa mendapatkan delta TB dari rumus M dikali KB. Molalitas dikali konstanta kenaikan titik didih. Tinggal kita masukkan. Data molalitasnya kan tadi ada.
0,2 mol kan. Kemudian Kb-nya juga sudah diketahui dari soal 0,52 derajat Celcius per molar. Maka kita peroleh nilai delta Tb yaitu dari 0,2 dikali 0,52 yaitu sebesar 0,104 derajat Celcius. Sekali lagi, 0,104 derajat Celcius adalah kenaikan titik didihnya. Yang diminta dari soal adalah titik didih larutannya. Jadi dari delta Tb yang kita peroleh, kita masukkan ke rumus yang paling atas ini. Ya, Tb solution atau titik didih larutan sama dengan delta Tb tambah Tb solvent. Kita masukkan delta Tb-nya 0,104 derajat Celcius, Tb solventnya atau titik didih dari pelarutnya air 100 derajat Celcius. Maka titik didih dari larutan kita peroleh sebesar 100,104 derajat Celcius. Sesuai dengan teorinya bahwa titik didih larutan pasti lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. Pelarutnya aja air saja 100 derajat Celcius. Ya, ketika ditambahkan zat terlarut sukrosa, ternyata naik titik didihnya menjadi 100,104 derajat Celcius. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita sudah bahas dua sifat koligatif ya. Tadi tentang penurunan tekanan uap, yang keduanya kenaikan titik didih. Sekarang kita lanjut ke sifat koligatif yang ketiga. Apa itu? Yaitu penurunan titik beku. Ya, silakan. Jadi teman-teman jangan kok cepet banget sih neranginnya, kan teman-teman tinggal pause ya. Jadi ada menu pause, silakan di pause kalau pusing ya. Di pause dulu, peregangan dulu 5 menit, terus lanjut lagi gitu ya. Nah ini video ya. Oke. Baik teman-teman, sudah mulai cenat-cenat dan pusing, tapi Ibu yakin teman-teman pasti bisa, karena ini sebenarnya basic banget hitungannya, tapi memang dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Ya, dan fokus. Pokoknya intinya harus fokus kita, teman-teman. Ya, baik. Sekarang kita masuk yang ketiga, penurunan titik beku dalam kurung delta TF. Nah, dari judulnya aja teman-teman tahu, oh berarti efek koligatifnya kalau titik beku itu justru turun. Ya, karena penurunan titik beku. Kenapa simbolnya TF? Kenapa F? Karena freezing. Gitu ya. Jadi penurunan titik beku simbolkan dengan delta TF dari kata freezing. Oke, nah ini sama penjelasannya. Kalau misalnya di tekanan 1 atm, air murni itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kan, titik beku dari zat cair normal. Tapi dengan adanya penambahan zat terlarut, ya, berarti kan tadi tekanan uapnya akan turun. Dibutuhkan temperatur yang lebih rendah untuk mencapai titik bekunya. Jadi kalau tadi titik didih, justru dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk mendidihkannya. Kan? Nah, terus kalau di titik beku ini membutuhkan, justru malah membutuhkan penyerapan energi yang lebih banyak. Kan endotermik ya. Jadi justru yang terjadi kalau di titik beku adalah membutuhkan temperatur yang lebih rendah agar larutannya membeku. Kenapa tadi? Karena zat terlarut menghalangi pelarut untuk membeku. Jadi membekunya lebih sulit. Supaya mencapai titik bekunya, maka terjadi penurunan titik beku. Ya. Nah, besarnya perbedaan antara titik beku pelarut dan titik beku larutan disebut sebagai delta TF. Jadi kalau di titik beku dari pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Ya, berarti delta TF-nya bisa kita peroleh dari TF-nya pelarut dikurangi TF-nya larutan. Karena yang lebih tinggi titik beku pelarutnya daripada titik beku larutan. Ya, baik, ini penjelasannya sama ya, Ibu skip saja. Pokoknya intinya saat menjadi larutan malah butuh temperatur yang lebih rendah untuk membeku. Ya. Ini di sini di 0 derajat Celcius, di 1 atm,
atau di 760 mm Hg, air normal akan membeku di 0 derajat Celcius. Ya, grafik warna ungu. Ketika menjadi larutan, maka dibutuhkan temperatur yang lebih rendah agar mencapai 1 atm. Maka di larutan akan membeku di bawah suhu 0 derajat Celcius. Untuk air ya, kalau pelarutnya air. Oke. Nah, ini rumusnya. Rumus dari penurunan titik beku setipe dengan suhu di kenaikan titik didih. Ya, tadi kalau titik beku, justru titik beku dari pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Maka kita bisa mendapatkan rumus penurunan titik beku atau delta TF adalah TF solvent minus TF solution, atau titik bekunya pelarut dikurangi titik bekunya larutan. Ya, sama seperti di titik didih tadi, selain menggunakan rumus selisih, penurunan titik beku atau delta TF juga bisa kita peroleh dari molalitas dikalikan dengan konstanta. Konstantanya konstanta penurunan titik beku, simbolnya KF ya. Kalau tadi KD, yang ini KF. Nilainya sama juga bergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Ya, tidak perlu dihafal karena pasti akan Ibu sampaikan di soal. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya yang nomor 5. Larutan anti beku kendaraan, nah ini seperti di video ya, bahwa salah satu aplikasi dari penurunan titik beku ini sebagai pendingin mesin. Ya. Larutan anti beku kendaraan mengandung 29% massa, berarti 29% W per W atau B per B, dari etilena glikol, C2H6O2. Pertanyaannya, sampai temperatur berapakah larutan tersebut mampu menahan pembekuan air radiator? Bila diketahui KF air atau konstanta titik beku airnya 1,86 derajat Celcius per molar. Yuk, kita cek dulu apa aja sih yang diketahui dari soal ini. Mengandung 29% massa etilena glikol. Berarti 29 gram etilena glikol di dalam 100 gram larutan etilena glikol. Ya, jadi yang diketahui ini adalah 29 gram etilena glikol di dalam 100 gram larutan etilena glikol. Ya. Kemudian sampai temperatur berapakah? Maksudnya apa nih? Berarti kita diminta untuk mencari apa? Mencari titik beku dari larutan. TF solution yang ditanya. Ya kan? Karena sampai berapa temperatur? Sampai temperatur berapakah larutan tersebut mampu menahan pembekuan air? Ya, berarti dengan kata lain, ya sampai mencapai titik bekunya. Kan? Berarti sampai TF larutan tersebut. Maka kita mencari TF larutannya. Ya, oke. Sekarang kita cek bagaimana sih penyelesaiannya. Dari slide sebelumnya, kita tahu ada 2 rumus ya untuk penurunan titik beku. Rumus yang selisih dan rumus yang delta TF sama dengan M kali KF. Dari rumus yang selisih ini bisa kita dapatkan TF solution-nya. Maka TF solution itu kita ganti pindah ruas, TF solution sama dengan TF solvent dikurangi delta TF. Betul ya? Oke, berarti titik beku larutan bisa kita peroleh dari titik bekunya pelarut dikurangi penurunan titik bekunya. Titik beku pelarut, tahu nggak berapa? Di sini yang diketahuinya air. Ya, maka kita asumsikan ini di 1 atm karena nggak ada keterangannya, 1 atmosfer berarti titik beku air di 1 atmosfer 0 derajat Celcius. Ya, berarti TF solvent di sini 0 derajat Celcius. Delta TF-nya belum tahu. Kita cari dulu dong, pakai rumus tadi yang kedua. Delta TF itu sama dengan M dikali KF, molalitas dikali
KF. Molalitasnya dapat nggak? Belum dapat. Tadi ya, karena yang diketahui hanya data 29% massa etilena glikol. Kita buka deh. Nah, molalitas itu kan rumusnya gram zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per gram pelarut. Ya, tadi diketahui di soal 29% massa etilena glikol. Berarti massa zat larutnya 29. Dibagi mR-nya, C2H6O2. Ya, etilena glikol ya, yaitu 62 gram per mol mR-nya. Gram per mR, gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut. Oke, yang diketahuinya kan 29% massa. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa definisi dari 29% massa itu 29 gram etilena glikol dalam 1000 gram larutan. Nah, di rumus molalitas ini, 1000 ini adalah 1000 per gram pelarut. Berarti kita harus cari tahu berapa sih gram pelarutnya. Di gram pelarutnya kita peroleh dari 100 gram larutan dikurangi 29 gram zat terlarut. Nah, kita dapat 71 gram. Jadi gram pelarutnya adalah 71. Dari mana tadi? Dari data 29% massa. Itu ya. Oke, dikalikan dengan KF deh. Kita dapat rumus delta TF 12,25 derajat Celcius. Dapat nih delta TF-nya. Berarti sudah bisa dong kita menghitung TF larutan. Maka TF larutan atau TF solution kita peroleh dari TF solvent kurangi delta TF. TF solventnya tahu 0 derajat Celcius, delta TF-nya tahu, barusan kita hitung, dapat 12,25 derajat Celcius. Maka TF solution adalah 0 dikurangi 12,25 derajat Celcius. TF solution atau TF larutan sama dengan negatif 12,25 derajat Celcius. Nah, berarti dari soal tadi, kan yang tanya sampai berapa temperatur, sampai temperatur berapa, larutan anti beku ini dapat tetap mempertahankan, gitu ya, dapat tetap mempertahankan suhu dapat tetap mempertahankan untuk tidak membeku ya. Nanti sampai titik bekunya yaitu sampai minus 12,25 derajat Celcius. Maksudnya apa? Berarti kalau suhu dari lingkungannya atau suhu mesinnya lebih rendah daripada negatif 12,25, si radiator ini airnya sudah membeku, udah nggak bisa lagi mendinginkan mesin. Gitu maksudnya ya. Jadi hanya bisa digunakan, air radiator ini hanya bisa digunakan sampai suhu negatif 12,25 derajat Celcius. Ketika suhu di luar, misalnya mobil tersebut simpan di parkiran mobil, nah kata suhu di parkiran mobil itu lagi winter, misalnya kalau di luar negeri ya lagi winter, suhunya negatif 13 derajat Celcius. Nah berarti ini air radiatornya sudah membeku karena sudah mencapai titik bekunya, di bawah titik bekunya. Seperti itu. Berarti solusinya apa? Solusinya bisa ditambahkan lagi si etilena glikolnya supaya titik bekunya lebih rendah lagi. Itu ya solusinya. Baik, ini seru banget kalau kita bahas secara live ya. Semoga minggu depan kita bisa Zoom meeting, kita bahas ini lebih dalam. Oke, yang penting teman-teman sekarang tahu dulu cara menghitungnya seperti apa sih. Ya. Baik, teman-teman. Tarik nafas dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang terakhir, yaitu tekanan osmotik. Jadi, teman-teman yang harus dipahami, osmosis dan tekanan osmotik itu berbeda. Kalau osmosis itu adalah proses berpindahnya suatu zat yang punya konsentrasi rendah ke tinggi. Gitu. Nah, ini seperti gambar yang A, yang paling kiri, ini ada 2 buah larutan di dalam wadah U, berisi pure solvent dan solution. Yang warna biru ini pure solvent, yang warna hijau ini solution.
Nah, antara pure solvent dengan solutionnya ini dipisahkan dengan suatu membran semi-permeable. Nah, osmosis adalah proses perpindahan dari suatu zat yang punya konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti pada tabung U ini akan terjadi pergerakan dari pure solvent yang berwarna biru ke yang berwarna hijau. Karena yang pure solvent kan konsentrasinya lebih rendah daripada solution. Nah, karena ada proses osmosis ini, ada pergerakan dari pure solvent ke solution, kan jadi nggak seimbang nih. Kita lihat ya, ketinggian cairan pada tabung U ini kan jadi nggak seimbang. Nah, karena tidak seimbang, untuk mengembalikan keseimbangannya lagi, diberikan tekanan dari luar. Tadi kan ini nggak seimbang nih, yang kita sekarang pindah dari gambar A ke B. Nggak seimbang. Yang hijau jadi lebih banyak, jadi lebih tinggi volumenya. Maka karena tidak seimbang, diberikan tekanan dari luar. Nah, tekanan dari luar yang diberikan atau ditambahkan ke dalam larutan yang berwarna hijau ini, tekanan ini disebut sebagai tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan untuk mengembalikan keseimbangan atau untuk menghentikan proses osmosis. Seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman udah jago lah ya, udah belajar biologi. Belajar IPA. Nah, ini tadi penjelasan dari Ibu ya. Jadi tekanan osmotik itu tekanan luar yang ditambahkan atau diperlukan untuk menghentikan aliran atau menghentikan proses osmosis. Oke, lanjut ya. Nah, nah ini kita langsung masuk ke rumusnya. Berarti tadi tekanan osmotik itu kan berarti tekanan yang ditambahkan dari luar. Sebesar apa tekanannya? Ya, sebesar berapa besar sih perhitungan untuk menentukan tekanan osmotiknya? Nah, dari sini. Jadi menentukan rumusnya adalah G.H. Van Hoff gitu ya. Nah, sebenarnya rumus dasarnya itu sama kayak rumus gas ideal. PV sama dengan nRT ya. P-nya kan tekanan. Tapi di sini kita menggunakan simbol yang berbeda supaya beda sama tekanan di gas ideal, tekanannya kita ganti dengan V, simbolnya saja. P-nya kita ganti jadi V. Nah, di sini. Tekanan ini yang simbolnya P kita ganti jadi V, simbol baru yang menunjukkan tekanan ini tekanan osmotik loh, bukan tekanan udara gitu ya. Jadi pakai simbol V. Oke. VV, VV gitu ya. PV sama dengan N kali R kali T. Nah, kemudian V-nya kita pindah luaskan, di bawahnya N. Boleh kan? Oke, jadi N per V sama dengan RT. P sama dengan N per V dikali RT. Kok familiar ya? Mol per volume. Mol per volume ini apa? Molaritas. Ya kan teman-teman, kimia dasar? Maka kita punya rumus baru bahwa tekanan osmotik bisa kita hitung dari molaritas dikalikan tetapan gas ideal dikalikan suhu atau temperatur. Cek lagi ya. Molaritas mol per liter, R-nya kita pakai yang 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Temperaturnya kita gunakan dalam satuan Kelvin. Jangan lupa. Oke, udah paham ya di gas ideal, udah Ibu gembleng abis-abisan. Ya. Oke, baik. Oke, kita relax dulu. Ya, ini teorinya dulu. Oke, jadi dari tekanan osmotik, karena tadi kan kita membandingkan dua buah cairan yang berbeda ya. Dari dua buah larutan yang berbeda ini kalau kita bandingkan, maka kita akan mendapatkan tiga keadaan. Kalau konsentrasi dari kedua belah larutan itu sama, ya, maka disebut sebagai keadaan isotonik. Tekanan osmotiknya sama, disebut sebagai isotonik. Jadi aplikasinya itu sama seperti yang teman-teman suka konsumsi. Jadi cairan isotonik, ya merek X lah, merek Z lah ya teman-teman sudah paham ya. Kenapa disebut cairan isotonik? Karena konsentrasi dari
larutan tersebut, dari air tersebut, itu harus sama dengan konsentrasi mineral dalam tubuh kita. Teman-teman tahu ya, kalau di iklannya mereka mengkampanyenya dengan mengandung mineral kalsium, kalium, magnesium. Nah, mineral-mineral tersebut, pokoknya garam-garam mineral ya, di larutan atau di minuman tersebut, itu harus memiliki konsentrasi yang sama dengan cairan dalam tubuh kita. Makanya bisa disebut sebagai cairan pengganti cairan tubuh gitu ya, minuman pengganti cairan tubuh. Karena apa ya? Karena konsentrasi dari minuman tersebut, mineral dalam minuman tersebut sama dengan konsentrasi cairan dalam tubuh kita. Jadi dia bisa menggantikan cairan tubuh kita yang terbuang. Disebut keadaan isotonik. Selain minuman pengganti cairan tubuh, larutan yang isotonik ini juga bisa kita temukan di cairan infus, gitu ya, sama yang waktu video yang Ibu sampaikan ya, waktu minggu lalu ya. Cairan infus itu harus bersifat isotonik dengan cairan dalam tubuh kita. Kan dia bersifat sebagai pengganti cairan tubuh. Kalau infus berbeda, wah bahaya dong ya, pasti metabolisme dalam tubuh kita juga akan terganggu. Ya, jadi cairan infus harus memiliki konsentrasi mineral yang sama. Biasanya NaCl berapa persen? Nah, teman-teman bisa cek nanti ya di Google ya, nyari cairan infus tuh berapa sih kandungan KCl atau NaCl-nya. Kemudian keadaan yang kedua, ketika suatu larutan memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah daripada larutan lain, disebut keadaan hipotonik. Jadi kalau sama isotonik, kalau lebih rendah hipotonik. Kemudian yang ketiga, kalau suatu larutan punya tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada tekanan osmotik lainnya, disebut dengan keadaan hipertonik. Nah, ini ada yang menarik ya, teman-teman. Oke, Ibu langsung masuk ke dalam gambar. Ini adalah gambar dari sel hewan, gitu ya. Nah, kita lihat gambar yang isotonik dulu, yang tengah. Nah, ini kan berarti tadi yang kita Ibu sebutkan, kalau konsentrasi dari larutannya itu, dua buah larutan itu sama. Jadi cairan dalam sel hewan dengan cairan di luar dari selnya itu sama. Bentuk selnya pun akan normal, gitu ya, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat yang keadaan hipotonik yang sebelah kiri. Ini keadaan saat konsentrasi di dalam sel itu lebih tinggi daripada di luar sel. Sehingga yang terjadi apa? Proses osmosis dari luar sel masuk ke dalam sel. Makanya ini gambarnya ada H2O yang masuk ke dalam sel. Ya, karena konsentrasinya lebih rendah di luar, di lingkungan daripada di dalam sel. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika ada pelarut atau air yang masuk ke dalam sel, terus-terusan masuk ke dalam sel, terjadi proses osmosis ke dalam sel, maka kan sel tersebut dia akan membengkak. Membengkak, kalau sudah melewati batas kapasitas dari sel tersebut, dia akan pecah, ya, sehingga mengakibatkan lisis atau pecah sel. Jadi kalau keadaan hipotonik itu akan mengakibatkan sel mengalami pecah atau lisis. Karena pelarutnya masuk ke dalam sel tersebut tidak mampu menahan, karena banyaknya cairan yang masuk, terjadi proses lisis. Ya, nah ini kalian bisa temukan kalau sudah deket-deket Idul Adha gitu ya, banyak banget. Zaman dulu sih, kalau sekarang udah jarang ya. Dulu mungkin 3-5 tahun lalu tuh sering ada kejadian sapi gelonggongan. Nah, apa itu sapi gelonggongan? Sapi yang dipaksa untuk terus mengkonsumsi air dari selang biasanya. Jadi selangnya dimasukin ke dalam mulut sapi terus dialirkan air. Supaya apa? Nah, ini penjual-penjual yang curang ya. Supaya bobot dari sapinya itu besar. Padahal besarnya bukan karena dagingnya gitu ya, tapi karena air yang terus dimasukkan ke dalam tubuh dari sapi tersebut. Karena terlalu banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh sapi, terjadi proses osmosis. Masuklah sel air tersebut ke dalam sel tubuh dari sapi, selnya membengkak, tidak bisa menahan, maka terjadi lisis atau pecah. Ngeri ya teman-teman ya, gitu ya, jahat ya. Makanya banyak sapi yang mati sebelum waktu penyembelihan karena ini terjadi lisis, pecah, pembuluh darahnya pecah, ya sudah, ya, jadi mati sapinya. Innalillahi. Gitu ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga, keadaan hipertonik yang paling kanan.
Kalau yang paling kanan nih kebalikannya, teman-teman. Justru konsentrasi di dalam sel ini lebih rendah daripada di luar sel. Jadi di luar sel ini punya konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga terjadi apa? Terjadi proses osmosis dari dalam sel keluar sel. Kalau hipotonik tadi dari dalam keluar, hipertonik dari dari luar ke dalam, hipotonik. Kalau hipertonik dari dalam keluar sel osmosisnya. Berarti kadar air atau kadar pelarut di dalam sel ini menjadi rendah karena terus-terusan keluar kan. Akibatnya apa? Dia kekurangan air, mengkerut, gitu ya, terjadi proses krenasi. Namanya krenasi. Pengkerutan sel. Oke. Namanya krenasi. Nah, ini bisa kita temukan salah satunya begini teman-teman. Kalau teman-teman pernah di musim hujan pernah menemukan lintah gitu ya, lintah atau cacing gitu ya, terus orang tua bilang kasih garam aja gitu ya, taburkan garam di atasnya. Ya teman-teman ambil garam terus ditaburin di atas badan atau tubuh dari si cacing atau lintah tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, si garamnya itu kan konsentrasinya tinggi kan, berarti zat pelarutnya banyak. Ya. Sedangkan di dalam tubuh si lintah tersebut konsentrasi dari garamnya rendah. Berarti kan terjadi proses krenasi, osmosisnya terjadi dari dalam tubuh lintah keluar. Makanya kita bisa lihat ya kalau lintah yang dikasih garam tuh matinya mengkerut gitu ya, ukuran lintahnya lebih kecil karena terjadi proses krenasi tadi, airnya keluar, cairan tubuhnya itu keluar, ya, dan lintah tersebut mati karena kekurangan cairan tubuh, gitu ya, mati karena krenasi, gitu ya, bukan mati karena keasinan ya, gitu teman-teman. Oke, itu hanya intermezzo saja ya, semoga menambah pengetahuan teman-teman, gitu. Nah, udah ya, intermezzonya sudah. Kita langsung masuk ke latihan soal yang terakhir, yang nomor 7. Tadi ya, jadi lupa rumusnya ya. Rumusnya adalah Pi, tekanan osmotik, sama dengan M besar, molaritas. Jangan kebalik sama sifat kualitatif yang sebelumnya. M-nya molaritas, dikali R, konstanta atau tetapan gas, dikali temperatur dalam Kelvin. Oke, kita cek ya, soal nomor 7. Sebanyak 7,2 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Pada temperatur 27 derajat Celcius, berapa tekanan osmotik larutan tersebut? Oke. Berarti yang ditanyakan adalah Pi-nya. Berapa Pi-nya? Yo wes, langsung kita masukkan ke dalam rumus M kali R kali T. Ya. Oke, kita cek dulu apa aja sih yang diketahui. Ada 7,2 gram glukosa. Berarti ini massa dari zat terlarut. Dilarutkan dalam air, volumenya 400 ml. Berarti ini volume pelarut ya. Suhunya 27 derajat Celcius. Hati-hati, harus diubah menjadi Kelvin. Oke, cek ya. Rumusnya Pi sama dengan M kali R kali T. M-nya, kita cari dulu ya, molaritasnya gram per mr kali 1000 per V. Berapa masanya? Masanya 7,2 gram. Karena glukosa, berarti dibagi 180 gram per mol, dikali 1000 per volume larutannya tadi ya, 400 ml. Dapat molaritasnya 0,1 mol per liter. Dapat molaritasnya, ya sudah, tinggal masukkan ke dalam rumus Pi sama dengan M kali R kali T. Molaritasnya 0,1 mol per liter, dikali R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dikali temperaturnya 300 Kelvin. Maka kita dapat tekanan osmotik sebesar 2,46 ATM. Begitu, teman-teman. Oke. Nanti soal yang, udah habis ya. Soal yang nomor 8-nya silakan dikerjakan. Ya, baik. Oke, kita stop share screen. Ya, oke. Baik, teman-teman, itu saja mungkin video yang bisa Ibu sampaikan.
Jadi mohon teman-teman diingat kembali bahwasannya sifat koligatif larutan berdasarkan jenis zatnya kan dibagi menjadi non-elektrolit dan elektrolit. Nah, yang hari ini kita bahas itu yang non-elektrolit. Makanya tadi kita ngebahasnya di soal itu zat terlarutnya glukosa, sukrosa, urea, etilena glikol, gitu ya. Nah, ini karena kita lagi ngomongin yang non-elektrolit nih. Apakah beda, Bu, dengan yang elektrolit? Pasti efeknya beda. Bedanya seperti apa? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Mohon diingat kembali, dipahami kembali. Jadi tadi kita sudah belajar 4 sifat koligatif. Yang pertama, tekanan uap. Efek koligatifnya turun. Berarti judulnya penurunan tekanan uap. Ya, kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih. Nah, sifat koligatifnya dari titik didihnya mengalami kenaikan titik didih. Berarti saat jadi larutan, titik didihnya lebih tinggi daripada pelarutnya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku. Saat jadi larutan, titik bekunya saat jadi larutan, titik beku dari larutan tersebut akan jauh lebih rendah daripada titik beku pelarut. Dan yang keempat tadi, tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan untuk menyeimbangkan atau menghentikan proses osmosis. Ya, rumusnya simpel banget tadi, M dikali R dikali T. Yang perlu teman-teman pahami adalah tiap-tiap menghitung itu benar-benar kalian cermati. Yang ditanyanya itu apa sih? Apakah kenaikan titik didihnya, misal kalau di titik didih, kenaikan titik didihnya, delta TB-nya, atau titik didih larutannya, atau TB solutionnya. Ya, karena kadang banyak teman-teman yang diminta menghitung titik didih larutan, tapi menghitungnya hanya sampai delta TB-nya aja. Sehingga nilainya kan jadi nggak sempurna, cuma dapat setengah. Jadi silakan teman-teman pelajari kembali, pahami dulu, diendapkan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan via chat di grup juga nggak apa-apa, atau di Google. Di grup aja deh. Kalau di Google Classroom kadang suka nggak kebuka sama ibu. Ya boleh di chat di grup. Kalau misalnya kurang puas, nanti minggu depan kita akan Zoom meeting dan kita akan bahas lagi lebih dalam. Baik, itu saja teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Semoga teman-teman sedikit banyak sudah paham ya mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah di Zoom meeting untuk membahas tadi soal-soal yang belum dikerjakan. Silakan teman-teman kerjakan soalnya. Kemudian difoto, nanti diupload di Google Classroom. Untuk due date-nya silakan dicek di Google Classroom. Ya, baik teman-teman, jangan lupa mengisi form kehadiran di Google Classroom. Ibu cukupkan pertemuan sampai hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.